Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Seperti biasa, tema kita tentang percintaan kamu hari ini tanggal 22 Maret 2025. Seperti apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek ya. Tapi ingat buat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sampel kartunya. Cek untuk dia ataupun kamu di sini, apakah yang terbaca. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini ada The Dragonfly. Seperti ada sebuah hal-hal ya, sesuatu yang akan datang ya. Dan itu bukan berbentuk sebuah kesempatan atau berbentuk sebuah peluang ya. Apakah di sini tentang hubungan kamu dengan dia yang mungkin lagi berkonflik, karena di sini ada Calvin ya. Calvin ini adalah gambaran di mana hubungan percintaan kamu itu sedang tidak baik-baik saja. Apakah di sini kamu memang sudah saling meninggalkan atau saling marah-marahan atau saling tuding-menuding gitu ya. Nah, ini terjadi mungkin karena apa? Karena mungkin masih ada keegoan masing-masing yang sulit dikontrol dan tidak ada yang mau mengalah. Bahkan terkadang hanya masalah sepele saja, itu jadi besar gitu loh. Karena masing-masingnya ego itu kayak dipertahankan, ya. Makanya kalau begitu, ya hubungan percintaan ini tidak akan pernah ketemu dengan solusinya, tidak akan ada kedamaian. Palingan kedamaiannya ya hanya sebentar saja. Lalu ya nanti berkonflik lagi, marah-marahan lagi. Terkadang hanya omongan sedikit aja, itu jadi besar gitu loh. Jadi ini yang mungkin membuat kamu dengan dia saling meninggalkan, atau memang di sini antara kamu dengan dia itu bisa jadi ada orang ketiga atau kamu yang LDR-an ya, jauh, berjauhan. Tetapi di sini aku ngelihat ya, ada energi soulmate ya. Ada energi soulmate. Sepertinya dia akan menjadi pasangan hidup kamu ya. Semoga ya, aminkan jika kamu menginginkan. Nah, mungkin kamu berpikir, ngapain juga aku dengan dia? Sementara dia egois, dia tidak pernah menghargai aku gitu ya. Mungkin cara kamu ya dengan cara berdoa bisa jadi itu akan membuat dia berubah. Ya tidak mungkin jika kita minta kepada Tuhan. Karena di sini aku ngeliat ada soulmate, energi soulmate ya. Karena kamu dengan dia tuh sering berantem, tapi baikkan lagi. Berantem lagi, baikkan lagi. Nah, selalu begitu. Jadi makanya di sini mungkin antara kamu dengan dia tuh perlu bicara dari hati ke hati. Mungkin ya jangan malu untuk terbuka. Jangan sungkan untuk mengatakan apa yang mungkin tidak kamu sukai dengan dia, atau kamu bertanya kepada dia, kekuranganku apa ya? Dari aku apa yang tidak kamu sukai? Ya mungkin apa yang perlu aku perbaiki begitu ya. Nah, jadi harus ada ngobrol seperti itu. Sehingga saling introspeksi diri. Makanya soulmate ini akan benar-benar ada antara kamu dengan dia, ya. Karena di sini ada energi soulmate. Kevin ini adanya begini, bisa jadi karena kamu sudah introspeksi diri, maka ya ada fase baru yang akan kamu lewati bersama dia. Dengan versi kamu dengan dia masing-masing sudah berubah, ya. Sudah bertransformasi begitu. Oke. Nah, benar-benar di sini antara kamu dengan dia itu atau kamu dengan dia itu benar-benar ingin membuat perubahan. Yang mungkin tadinya kamu dengan dia itu masih kekanak-kanakan, atau mungkin hubungan kamu dengan dia itu tidak ada kejelasan dulunya. Sekarang kamu akan menjelaskan hubungan itu. Nah, ya karena kamu sudah memahami, ternyata aku butuh kamu ya. Ternyata yang aku butuhkan itu kamu. Mungkin pernah antara kamu dengan dia itu sudah saling meninggalkan sudah cukup lama. Tapi ternyata masih kepikiran,
ya, masih merindukan ya, bahkan masih punya keinginan untuk, bertemu karena rasa rindu itu begitu menyiksa ya. Jadi di sini aku ngelihat, eee, memang saat ini antara kamu dengan dia itu, apa ya, pernah sih dia itu atau kamu juga, eee, mencoba untuk mencari kebahagiaan bersama yang lain, ya, mencoba. Bahkan ada juga sih yang sudah menikah begitu ya, menikah dengan yang lain. Tahu-tahu pernikahan kamu ataupun dia saat ini, itu juga tidak baik-baik. Ternyata ya mungkin kamu jodohnya dengan dia, kembali lagi atau bertemu lagi bisa jadi ya. Kebanyakan juga seperti itu ada. Survei mengatakan ya mungkin ada beberapa persen itu terjadi. Ya, dengan seseorang yang berasal dari masa lalu yang bahkan ya udah bertahun-tahun tidak ketemu. Nah, apalagi kamu dengan dia itu sudah punya kehidupan masing-masing, tapi kalau memang Tuhan berkehendak untuk menjadikan jodoh kamu, ya dia datang gitu loh. Ya, ini ada healing heartbreak. Nah, ternyata memang dia mencoba untuk, mencari kebahagiaan bersama yang lain, tapi hatinya dibuat hancur nih. Hatinya dibuat hancur oleh seseorang yang mungkin menjadi orang ketiga, atau hatinya dibuat hancur oleh perpisahan ini gitu loh, ya. Jadi sebenarnya dia itu sedang dalam tidak baik-baik, tapi dia mencoba untuk menunjukkan, kalau aku itu ya saat ini happy aja. Dan aku bahkan mungkin bisa menemukan seseorang yang lain. Nah, itu anggapan dia. Padahal sebenarnya dalam hatinya dia sudah melupakan kamu karena di sini seperti ada sebuah ikatan ya, ada soul connection yang begitu kuat di sini antara kamu dengan dia. Oke. Kita coba lihat bagaimana perasaannya. Perasaan terdalamnya. Perasaan terdalam seseorang itu yang kamu fokuskan. Apakah itu? Kita akan coba cek di sini. Nah, benar kan? Di sini ada keegoisan antara kamu dengan dia itu. Mhm. Sepertinya juga ada kesalahpahaman juga ya. If I ask you to stay, would you leave? Nah, terkadang di sini dia mencoba untuk jika aku mengatakan kamu tuh tinggal, apakah kamu akan tinggal gitu loh. Ya terkadang dulunya itu ini tidak mungkin digubris ya atau tidak dihiraukan oleh dia ataupun kamu di sini. Karena masih ada keegoan di sini. Ya, be more selfish, masih ada keegoan yang mungkin masih kalian miliki sama-sama gitu ya. Kamu dan dia miliki sama-sama. Sehingga akhirnya ya udah, akhirnya di sini nggak akan pernah terjadi. Salah satunya mungkin aku pengen kamu tinggal sama aku. Ya mungkin uh, kamunya yang nggak mau karena masih ada amarah dalam diri kamu ya. Masih ada kekesalan dalam diri kamu ya. Oke? Nah, dan akhirnya dia juga mengatakan, I lie awake thinking about our future. Nah, terkadang dia terbangun memikirkan tentang masa depan kita. Ya, apa yang dipikirkan tentang masa depan? Ya, mungkin dia aja ya kali ya. Dia memikirkan masa depan dia. Jika tidak bersama dengan kamu itu bagaimana ya? Nah, itu yang saat ini sedang ada dalam pikirannya dia. Oke, I still don't have all the answer. Dia masih belum memiliki jawaban. Mungkin dari apa yang memang sudah terjadi ini, atau dia itu kayak, aku pengen meminta maaf sama kamu nih, tapi aku belum mendapatkan jawaban dari kamu. Apakah kamu terima maaf aku atau tidak gitu loh. Bisa jadi itu ya. Atau mungkin dengan perasaan yang dia saat ini rasakan. Begitu galau tanpa kamu, atau mungkin sedih tanpa kamu, apakah itu perasaan cinta? Nah, jadi di situ mungkin uh, dia bertanya-tanya di sini, ya. I'm sorry, dia kayak benar-benar meminta maaf. Dia ingin minta maaf, dia ingin seperti dulu ya, hubungan antara kamu dengan dia. Dia berharap kamu memaafkan kesalahannya, ya. Kita coba lihat dengan kata tarot dulu. Seperti apakah yang terbaca? Fokus kepada kartu ini. Oke, tidak ada yang keluar. Ya. Wow, ada two of cards, insight and focus. Nah, aku ngelihat di sini kamu benar-benar harus fokus, ya. Fokus kepada apa yang mungkin kamu harapkan. Oh, aku menginginkan dia. Atau dia di sini, dia mulai memfokuskan kamu di sini. Caranya bagaimana? Mungkin memberikan perhatian kepada kamu, mungkin mendekati kamu, ngobrol bersama kamu, gitu loh.
Itu cara dia. Karena bisa jadi soulmate ini akan mulai kelihatan, ya. Abundance, security. Nah, di sini hubungan kamu dengan dia tuh seolah-olah kayak dijaga. Dijaga, ya sehingga akhirnya kamu dengan dia bisa bersama lagi, ya. Ada hubungan yang benar-benar kayak dijaga oleh semesta. Hubungan kamu dengan pasangan kak itu, nah semuanya mungkin akan baik-baik saja di sini, ya. Courage and commitment. Nah, beberapa dari kamu aku ngelihat akan ada sebuah komitmen di sini. Mungkin di saat dia meminta maaf kepada kamu, kamu berikan kesempatan ke dia, ya. Di sini akhirnya ya dia merasa aku harus komitmen nih bersama kamu. Aku harus benar-benar tunjukkan kalau aku itu bisa, kalau aku itu hebat, gitu ya. Nah, jadi di sini aku ngelihat kamu akan benar-benar merasakan untuk berkomitmen di sini. Oke. Manifestation. Aku melihat beberapa dari dia ya, memang mencoba untuk memanifestkan kamu. Apakah di sini dia orang baru atau dia orang lama, dia mencoba fokus. Fokus kepada apa yang dia rasakan ya. Jadi ini kayak benar-benar seperti apa ya, sebuah harapan sehingga akhirnya dia memanifestkan kamu. Mungkin pada awalnya kamu tidak tidak mau menerima dia karena sesuatu hal lah, yang inilah itulah. Tapi kenyataannya ya mungkin dalam waktu dekat kamu itu selalu seperti di apa ya, ditanyain atau bagaimana, ya itu bentuk dari peduli manusianya kepada kamu gitu ya. Oke. Ini ada Seven of Crystal, option, result. Nah, kamu akan mendapatkan hasil di sini. Hasil dari apa yang kamu perjuangkan, ya. Mungkin kamu memperjuangkan seseorang, memanifestkan seseorang, dan akhirnya seseorang itu mungkin akan muncul. Akan selalu dimudahkan di sini, ya. Oke, kita cek di sini untuk energi dia. Siapa dia? Oke. Teman kuliah. Yang pernah cuekin kamu. Teman berantem. Orang yang dibenci. Nah, itu dia orang-orang yang mungkin terkoneksi dengan kamu. Temannya saudara. Ini temannya saudara ya. Kita coba lihat untuk inisialnya. Siapakah dia? Ada T. Ada E. Ada C. Ada X. Ada L. Kita lihat dari zodiaknya. Ada Aries. Ada Cancer. Ada Leo. Ada Taurus. Ada Pisces. Oke. Itu ya zodiak yang kuat koneksinya dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan atau zodiak kamu, tapi cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke. Nah, kita coba lihat apa sih sebenarnya yang terjadi pada dia di sini. Mana ya kita ambil? Di sini sebenarnya dia kayak ngerasa ada soul connection ya. Ini ada healing, heartbreak, dan di sini dia seperti pengen minta maaf, ingin minta maaf sama kamu. I'm sorry, aku ingin merubah diri aku ya, aku nggak bisa hidup tanpa kamu ya. Dia seperti dihancurkan oleh keegoannya dia sendiri ya. Ini yang terbaca. Oke, teman-temanku, nah mungkin ini ya yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, ambil positifnya, buang negatifnya. Anggap ini sebagai hiburan bagi kamu. Oke, teman-temanku. Sampai ketemu lagi. Dadah. Buat teman-teman, oh iya, nanti ada di komentar. Aku buatkan untuk langganan aku. Kamu tinggal klik aja untuk masuk ke langganan. Jadi di situ kamu bisa membaca kartu. Karena aku buatkan arti-arti kartu tarot ini semuanya ya.
Jadi bagi teman-teman yang ingin melihat energi dia energi kamu setiap hari, itu boleh, boleh ya, dipelajari, belajar gitu. Dan dapatkan kartunya nanti di deskripsi, di link ada yang aku berikan nantinya di sana ya. Masuk dulu ke langganan, itu cuman 29.900. Oke. Jadi teman-teman bisa membaca kartu sendiri ya, tentang cinta kah, tentang apa yang terjadi pada kamu hari itu ya. Oke, teman-temanku. Terima kasih, sampai ketemu lagi, dadah.